juta rupiah. Sedangkan sisa sebesar 500 juta rupiah dicicil sampai bulan Desember oleh exchanger edisi cash. Dan kemudian Saudara Mulyana mencoba lagi menukar 300 juta rupiah. Tetapi pihak edisi cash tidak dapat memenuhi permintaan dari Saudara Mulyana. Bahwa fakta tersebut tentunya tidak dari berita bohong, mengingat bahwa Saudara Mulyana pada saat ikut sebagai mitra di dalam komunitas edisi cash atas dasar tertarik. Setelah mendengar dan mengikuti edukasi terkait edisi cash, baik dalam bentuk seminar atau pertemuan dengan leader dari edisi cash, sebagaimana telah dijelaskan oleh Saudara Mulyana dalam kesaksiannya di persidangan. Bahwa Saudara Mulyana sendiri dalam kesaksiannya menjelaskan pada periode September 2018 sampai Juni 2019 saksi top up ke Roib, akibat seringnya top up ke Roib, akhirnya Roib menyerah. Setelah itu saksi top up ke Suryani dari Juli 2019 sampai Oktober 2020. Bahwa dalam keterangan lainnya Saudara Mulyana juga menjelaskan downline yang berada di bawah saksi secara langsung ada 103 orang. Lalu yang berada di bawah seorang tersebut terdapat 2.000 orang. Bahwa Saudara Mulyana juga memanfaatkan komunitas dan sistem yang ada di dalam edisi cash untuk mencari keuntungan dengan cara membuat program-program sebagai berikut. Program arisan umroh pada bulan Oktober 2018 dengan jumlah 69 orang. Program arisan mobil Honda Jazz pada tanggal 1 September 2019 beranggotakan 30 member. Program arisan mobil Honda Jazz pada 1 Oktober yang beranggotakan 31 orang. Program arisan mobil Honda Jazz grup 3 pada 1 Oktober 2019 berjumlah 31 orang. Program arisan mobil Honda Jazz grup 4 pada 1 Oktober 2019 berjumlah 31 orang. Program arisan haji grup 1 pada tanggal 1 Februari 2019 berjumlah 27 orang. Program arisan 250 juta dan 35 juta pada 1 Januari 2019 berjumlah 27 orang. Program arisan cicilan mobil pada 1 Juli 2020 berjumlah 102 orang. Program arisan Honda Vario pada tanggal 1 Januari 2019 berjumlah 20 orang. Program arisan Rubicon pada bulan Maret 2020 berjumlah 29 orang. Dari fakta-fakta tersebut, sebagaimana mungkin dikatakan bahwa ada berita bohong yang merugikan, sedangkan Saudara Mulyana sendiri memanfaatkan sistem yang ada di edisi cash untuk mencari keuntungan. Bahwa akibat dari program-program tersebut, Saudara Mulyana tidak dapat menepati janji-janji untuk memberangkatkan umroh dan naik haji ke dalam programnya. Bahwa terlebih lagi kerugian sebesar 27 miliar yang diderita bukanlah semua merupakan uangnya pribadi, tetapi sebagian adalah uang pihak lain. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terkait unsur dengan sengaja dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa. Unsur pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai pasal penyertaan. Izin anggap dibacakan untuk pasal penyertaannya yang mulia. Iya. Aku halaman. Izin membacakan dari halaman 137 majelis langsung pada kesimpulan. 169. Halaman 109 bagian kesimpulan. Kesimpulan bahwa Saudara Mulyana terkait dengan perkara ini adalah sebagai pelapor dengan laporan polisi nomor LP /B/0135/2021 Bareskrim tanggal 24 Februari 2021 dengan terlapor Saudara Suryani atas dugaan penipuan pasal 378, penggelapan pasal 372 dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa kerugian yang diderita oleh Saudara Mulyana adalah bukan sebesar 27 miliar, di mana 11 miliar adalah milik Haji Nana, sedangkan berdasarkan bukti dalam persidangan milik Saudara Mulyana senilai 6 miliar yang akan dijual kepada Saudari Suryani. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Haji Nana tidak pernah memberikan kuasa kepada Saudara Mulyana
untuk membuat laporan kepolisian atas dana 11 miliar milik Haji Nana. Karena dalam hal ini tidak ada kerugian yang dirasakan Haji Nana selama edisi cash masih beroperasi. Bahwa terkait dengan pihak pelapor lainnya, ada 2 orang yang melaporkan Abdurrahman Yusuf, yaitu saudari Roswati Tuti, dengan laporan polisi sekian. Ya. Bahwa dalam persidangan katanya saksi bukan sebagai kapasitas sebagai pelapor, tetapi saksi terhadap laporan saudari Suryani, dan saksi Roswati tidak dalam kapasitas penerima kuasa atau mewakili 48 orang pelapor. Bahwa dalam persidangan bahwa terhadap pelapor lainnya, yaitu saudara Munir Soifullah yang juga melaporkan AY dengan laporan polisi sekian, bahwa dalam acara persidangan saudara Munif tidak pernah hadir dan dalam berita acara kepolisian namanya tidak pernah disebut. Bahwa dengan demikian tidak ada pihak pelapor atau korban yang dirugikan atas perbuatan terdakwa Abdurrahman Yusuf. Bahwa terkait perizinan komunitas edisi cash ada di bawah naungan PT Kripto Prima Sejahtera yang juga merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris In Zainab Heru Patuti SH MKN, Notaris di Jakarta. Bahwa untuk sistem aplikasi elektronik edisi cash sudah terdaftar di Direktorat Tata Kelola Aptika Kemenkominfo untuk kategori perdagangan dengan nomor tanda daftar 02382-DJAI-PSE-02-2020 tanggal 10 Maret dengan alamat edisicash.com.